Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas ES6A. Di sini kami akan menyampaikan materi yang terkait dengan pendapatan dan penerimaan negara guna memenuhi tugas mata kuliah Analisis Keuangan Negara dengan dosen pengampu Ibu Yulia Maris Hardianti, ME. Sebelum masuk dalam subbab pembahasan, alangkah lebih baiknya saya perkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama ada Mbak Nur Faizah, kedua Laili Nur Fitriani, ketiga Nihayatul Muwafirah, keempat Hima Zumratul Masluhi, dan yang terakhir Firda Oktaviana Nurjiansyah. Adapun subbab pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu terkait 1. Ruang lingkup penerimaan dan pendapatan negara, yang kedua perbedaan pendapatan dan penerimaan negara, yang ketiga sistem penerimaan dan pendapatan negara, yang keempat sumber dan jenis penerimaan dan pendapatan negara, serta yang terakhir yaitu posisi penerimaan dan pendapatan negara pada APBN. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke dalam subbab pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan ruang lingkup penerimaan dan pendapatan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 Ayat 9, penerimaan negara adalah uang yang masuk ke dalam kas negara yang meliputi pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak, dan dari hibah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang pendapatan negara adalah penambahan nilai kekayaan bangsa yang berasal dari penerimaan negara. Namun, pengembalian belanja negara tahun anggaran yang lalu bukan termasuk ke dalam pendapatan negara. Pendapatan negara ini sendiri dapat dihitung dengan beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan konsumsi, kedua pendekatan produksi, dan yang terakhir adalah pendekatan distribusi. Materi selanjutnya yaitu tentang perbedaan pendapatan dan penerimaan negara. Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penerimaan didefinisikan sebagai uang yang masuk ke kas negara. Dengan demikian, penerimaan negara tidak memperhatikan sumber uang yang masuk tersebut. Berbeda halnya dengan pendapatan negara. Undang-Undang Keuangan Negara mendefinisikan sebagai hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Dalam definisi ini telah disebutkan bahwa pendapatan negara adalah berupa hak. Hal ini berbeda dengan penerimaan yang dibatasi hanya berupa uang, tetapi semua hak negara yang menambah kekayaan bersih negara. Masuknya pendapatan negara diakui bertambahnya nilai kekayaan bersih negara. Hal ini berbeda dengan penerimaan negara yang belum tentu berakibat pada pertambahan nilai kekayaan bersih negara. Bab selanjutnya yaitu tentang sistem penerimaan pendapatan negara. Pengelolaan pendapatan negara sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara. Beberapa hal yang ada dalam undang-undang tersebut yaitu yang pertama, pendapatan negara harus disetor ke rekening kas umum negara. Yang kedua yaitu bendahara umum negara berwenang untuk menyusun sistem penerimaan pendapatan negara. Dalam pengelolaan pendapatan negara, pemerintah Menteri Keuangan menyusun modul penerimaan negara. Modul penerimaan negara merupakan sistem guna mengatur penerimaan negara dengan mengintegrasikan semua institusi, Ditjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, dan Dirjen Anggaran yang melaksanakan penerimaan pendapatan negara. MPN pertama dilaunching pada tahun 2006 dan sampai saat ini masih digunakan dengan terus dikembangkan dan diperbarui lagi. Pendapatan negara merupakan sumber utama untuk mendanai belanja negara. Apabila terjadi penerimaan pendapatan, maka akan ditutup dengan penerimaan pembiayaan, misalnya penerimaan pinjaman. Dan apabila terjadi kelebihan penerimaan pendapatan, maka kelebihan tersebut akan menjadi pengeluaran pembiayaan, misalnya investasi pemerintah. Materi selanjutnya yaitu sumber dan jenis penerimaan dan pendapatan negara.
Penerimaan negara terbagi dari 3 jenis penerimaan, yaitu yang pertama penerimaan pajak. Pajak merupakan iuran warga negara yang sifatnya memaksa dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan tidak diberikan imbalan secara langsung. Pajak merupakan sumber penerimaan tertinggi di negara. Penerimaan yang kedua yaitu penerimaan bukan pajak atau biasa disebut dengan PNBP. Pendapatan PNBP dapat bersumber dari pengelolaan SDA, retribusi, keuntungan negara, denda-denda, pinjaman, percetakan uang, atau dari sumbangan masyarakat. Penerimaan selanjutnya yaitu penerimaan hibah. Hibah merupakan pemberian dari pihak lain kepada negara yang tidak ada konsekuensi untuk mengembalikannya kepada pihak yang memberikan hibah. Pendapatan hibah seringkali diterima dari pihak luar negeri. Selanjutnya yaitu posisi penerimaan dan pendapatan negara dalam APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Fungsi dari APBN yaitu APBN merupakan instrumen yang mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan. APBN sebagai otorisasi, perencana, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi atas semua penerimaan dan pengeluaran negara dalam 1 tahun anggaran. Di dalam APBN, penerimaan dan pendapatan digunakan sebagai data acuan untuk melakukan rancangan anggaran sebagai instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan. Bab selanjutnya mengenai review jurnal dengan judul Reformasi Pajak dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara. Nama jurnal, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara dengan volume dan halaman, volume 9 nomor 1 dan halaman 19 sampai 37 dengan tahun 2017 dengan nama penulis Nira Anita Sinaga dengan reviewer kelompok 5 pada tanggal 4 Maret 2023. Tujuan penelitian dari jurnal tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana reformasi pajak di Indonesia dimulai dari faktor yang mempengaruhi tidak maksimalnya pendapatan negara dari sektor perpajakan di Indonesia. Selain itu, juga upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pajak. Dan apabila terjadi sengketa mengenai perpajakan, harus diselesaikan dengan ketentuan-ketentuan dan asas-asas hukum pajak. Selanjutnya mengenai subjek penelitian, yaitu pajak dan institusi perpajakan dengan metode penelitian menggunakan yuridis normatif dan deskriptif analisis. Hasil penelitian dari jurnal tersebut yang ditulis oleh Nira Anita Sinaga menjelaskan bahwa pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara. Untuk itu maka dibutuhkan suatu aturan atau hukum yang mengatur tentang perpajakan. Dengan adanya peraturan tentang pajak, diharapkan kepercayaan masyarakat meningkat. Kemudian masyarakat akan tergerak hatinya untuk menyisihkan sebagian hartanya kepada negara dalam bentuk membayar pajak. Karena masih banyak permasalahan seputar pajak, maka mulai tahun 2017 pemerintah menggagas reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan itu sendiri adalah sistem perpajakan secara signifikan dan komprehensif yang mencakup pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan, dan peningkatan basis pajak. Dari gerakan reformasi perpajakan ini, pemerintah lebih banyak mengubah sistem pajak dengan sistem online, sehingga lebih efisien dan memudahkan dalam administrasi data. Semua kebijakan ini dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan tax compliance, meningkatkan investasi dan penerimaan negara untuk menuju kemandirian pembiayaan pembangunan. Selanjutnya pandangan kelompok. Dari penelitian dan pembahasan jurnal mengatakan bahwa tahun 2017 reformasi di bidang perpajakan menjadi agenda nasional.
Hal tersebut terus diupayakan guna menyadarkan masyarakat membayar pajak, serta pembenahan kembali struktur dan sistematis pajak. Dari hasil pembahasan tersebut, menurut kelompok kami, upaya yang dilakukan pemerintah perlahan sudah berjalan. Pendapatan dari pajak setiap tahunnya meningkat. Dari reformasi tersebut, banyak layanan dan sistem pajak menjadi online. Hal tersebut memudahkan wajib pajak dalam mengurus pajaknya. Bukan hanya layanan yang direformasi. Dari hasil pembahasan menjelaskan bahwa bidang organisasi, yakni Ditjen Pajak, juga ikut dirombak. Hal tersebut menurut kami menjadi pokok utama dari reformasi pajak, karena dari bidang organisasi tersebutlah yang nantinya melahirkan kajian yang nantinya menjadi peraturan yang ditetapkan pada masyarakat. Hubungannya dengan penerimaan dan pendapatan negara, pajak sebagai penerimaan tertinggi dibandingkan dengan penerimaan bidang lainnya. Jadi dengan adanya reformasi pajak, hal tersebut akan membantu menyadarkan masyarakat untuk membayar pajak, yang kemudian jika penerimaan negara besar, maka timbal baliknya ke masyarakat juga akan semakin banyak. Jadi penerimaan negara akan kembali lagi ke masyarakat dengan bentuk fasilitas umum, layanan masyarakat, bantuan, dan lain-lain. Namun walaupun sudah berjalan, pemerintah secara rutin perlu terus melakukan pengecekan dan evaluasi dari setiap kebijakan yang mereka buat, karena kondisi masyarakat dan negara yang berubah-ubah. Jadi kebijakan yang diambil dapat sesuai dan mengikuti dari perubahan tersebut. Selanjutnya, kelebihan pada jurnal, yaitu bahasa yang digunakan sangat mudah dipahami oleh pembaca dan teori yang digunakan oleh penulis sangat tepat. Selanjutnya, kelemahan, yaitu pada jurnal ini tertulis beberapa bahasa asing yang tidak ditulis miring, sehingga membuat pembaca merasa kesusahan, dan beberapa referensi yang ada pada jurnal ini sudah lama, bukan yang terbaru. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami terkait dengan penerimaan dan pendapatan negara. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.